Selamat siang Alpha Omega Church. Siang ini akan jadi siang yang powerful. Mari bersama-sama berdiri, tepuk tangan bersama-sama. 1, 2, 3, here we go. Mari bersama. Ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan bagiku sama. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa. Amin. Dulu, sekarang, selamanya. Tepuk tangan di atas kepala. Let's sing it. Ku lewati segala. Roh-Mu ya Tuhan, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan. Everybody, haleluya, terpujilah Tuhan. Yes, Jesus. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami yang baik. Tuhanku luar biasa, dulu, sekarang, selamanya. Haleluya, terpujilah Engkau, kami puji ya Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu, sekarang, selamanya. Tepuk tangan di atas kepala. Alpha Omega Church siakan haleluya. Sekali lagi shout haleluya. Here we go. Mari bersama. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan yang baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu, sekarang, selamanya. Tepuk tangan saudara luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Tepuk tangan bersama. Oh 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 oh. Mari bersama. Oh 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 oh. Mari bersama. Dahsyat Tuhan perisaiku, dahsyat Kau kemuliaanku, dahsyat Kau gunung batuku, dahsyat. Let's sing it. Dahsyat Tuhan perisaiku, dahsyat Kau kemuliaanku, dahsyat Kau gunung batuku, dahsyat. Everybody say, dahsyat Tuhan perisaiku, dahsyat Kau kemuliaanku, dahsyat Kau gunung batuku, dahsyat. Let's sing it. Dahsyat Tuhan perisaiku, dahsyat Kau kemuliaanku, dahsyat Kau gunung batuku, dahsyat berkat. Everybody say, sesuatu luar biasa untuk Tuhan kita yang dahsyat. Thank you Jesus. Mari bersama-sama tandangkan kedua tangan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang besar. Engkau Tuhan kami yang dahsyat.
Thank you, Jesus. It was lonely in the dark, but you were working. It was painful, it was hard, but you were working. All things for my good. Yes, Jesus. Couldn't feel you at the time. You were working, full of questions, wondering why. But you were working, all things for my good. Angkat kedua tangan kita. When I look back over my life and I think how could you have been my soul sings, great is your faithfulness. When I got your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. To the valley, to the storm, you are working. Oh, you are working. I will worship all the more, 'cause you are working. All things for my good. Mari bersama. When I look back over my life and I think how could you have been my soul sings, great is your faithfulness. Yes, Jesus. When I got your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Say, my soul sings, oh my soul sings, great is your faithfulness. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang bisa membalikkan setiap keadaan kami ya Tuhan, dari kutuk menjadi berkat. Karena Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang berkuasa. Mari bersama-sama katakan, you turn it around. Yes, Jesus, you turn it around. Amen. Don't know when, don't know how, but you always do it somehow. Yes, Jesus, you turn it around. Declare this together. You turn it around. Amen. Don't know when, don't know how, but you always do it somehow. You turn it around. You turn it around. Oh, Engkau bekerja buat kami. You turn it around. You turn it around. Amen. Don't know when, don't know how, but you always do it somehow. And I look back over my life and I think how could you have been my soul? You are great, Jesus. Great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. One more time, sing it. Oh, my soul sings, great is your faithfulness. Berikan suara luar biasa untuk Tuhan kita yang besar. Thank you, Jesus. When I look back over my life and I think
Yes, Jesus. Amen. When I got your love on my mind, grateful all over again, my soul sings praise. You'll turn it around. Percaya ini buat hidup kita. Don't know when, but you always do it somehow. You'll turn it. Yes, Jesus. You'll turn it around. Don't know when, don't know how, but you always do it somehow. Thank you, Jesus. Mari bersama-sama kita dadahkan kedua tangan kita. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan kami yang besar. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau sanggup melakukan apa yang Engkau bisa kerjakan, Tuhan. Engkau bisa melakukan apapun itu, Tuhan, bagi setiap kehidupan kami. Biar pada siang hari ini jadi doa kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang menciptakan kami. Engkau tahu yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi kali ini, Tuhan, permasalahan, pergumulan yang kami hadapi, kami percaya itu semua ada karena sepengetahuan-Mu juga, Tuhan. Dan Engkau sanggup bekerja untuk setiap kehidupan kami. Karena Engkau tahu, Engkau mendengarkan kami, dan Engkau bekerja buat setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, Alpha Omega Church, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Oh Jesus, Engkau baik ya Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan selalu ada buat kami. Oh Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami berserah padamu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala hal bagi hidup kami Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Oh haleluya ya Tuhan. Oh Jesus, tetaplah berdoa. Dia Tuhan yang bekerja untuk setiap kehidupan kita. Haleluya. Oh Jesus, Engkau baik buat kami. Biar kami percaya, biar kami percaya. Engkau tahu yang terbaik buat kami ya Tuhan. Saat Kau perlu, Tuhan tahu. Saat Kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin Jesus. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, saat bersyukur,
Tuhan berkati. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat Kau mendengar kami Tuhan. saat bersyukur Tuhan berkati. Alpha Omega Church deklarasikan bersama. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta, saat percaya Dia bekerja untuk hidup kita. Amin Jesus. Saat menangis Tuhan tahu, Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi bersama-sama katakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes Jesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ku berharga di mata-Mu. Mari Alpha Omega Church bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes Jesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Deklarasikan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. selalu ya Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Ku Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Katakan Kau membuat kami berharga ya Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat kami berharga Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama-sama pagi hari ini. Boleh kita ucapkan terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak 30 detik yang akan datang. Di tempat kita masing-masing just whisper, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat siapa Tuhan bagi hidup kami. Seringkali kami datang, kami bawa permohonan kami bawa list yang kami minta sama Tuhan, which is fine. Tapi biar hari ini Tuhan, boleh kami ganti itu semua dengan kami bersyukur. Karena anugerah-Mu itu mengejar hidup kami setiap hari.
Thank you, Jesus. Ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. 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 Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, Jesus. Your presence is heaven to me. There's nothing like it. Your presence is heaven to me. Angkat tangan kita sama-sama bagi hari ini. Your presence, Jesus, your presence is heaven to me. There's nothing like your presence. Your presence is heaven to me. Terima kasih ya Tuhan. Your presence is heaven to me. Hadiratmu ya Tuhan. Your presence is heaven to me. And we sing, oh Jesus, oh Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. only you, Jesus. Your presence is heaven. Come on, Alpha Omega Church. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me.
presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. there's nothing like your presence. There's nothing like your Biar kami semakin menemukan ya Tuhan, bahwa tidak ada hal lain yang bisa memuaskan hidup kami, jiwa kami, diri kami, selain daripada pribadi Yesus dan kehadiran-Mu bagi hidup kami. Biar kami semakin menemukan bahwa Engkau lebih dari cukup buat kami Tuhan. You are more than enough for us. Terima kasih buat pribadi Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh menyanyi, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah, kami boleh berdoa, kami boleh bersyukur, kami boleh meminta kepada Tuhan. Dan bahkan justru Tuhan disenangkan lewat apa yang kami lakukan. Justru Tuhan itu senang saat kami datang mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa kami ini sampai Tuhan disenangkan oleh keberadaan kami. Biar kami tidak pernah lupa untuk kami juga bersukacita dan merasa cukup atas kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, thank you. Thank you for your presence. Thank you for who you are. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami sediakan diri kami. Kami tahu Tuhan sudah ada di sini dan Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Kami mau sediakan diri kami, pikiran kami, hati kami, seluruh tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Supaya Tuhan mengerjakan hal-hal yang hanya Tuhan bisa lakukan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami buka hati kami buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Awas boleh sama-sama teriakan. Lebih kencang lagi dong teriakan. Oke, sebelum kita duduk boleh kita noleh ke orang depan, belakang, kiri, kanan. Kita kasih wave dan smile buat mereka. Mantap, mantap. Kalau sudah silakan duduk kembali dan kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Thank you Alpha Om Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Om Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Wow, sudah masuk bulan September nih, acara Youth Conference bentar lagi akan dimulai.
Pastikan kamu dan teman-temanmu sudah daftar ya, karena kita akan party night bersama Raquel Lewi, Antoni Suartono, dan satu guest star kita yaitu Rafael Tan di EOC Hall DPU tanggal 21 September jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Mau tahu info lebih lanjut? Hubungin di nomor berikut ini. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Wah, kita coba sekali lagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang barusan disampaikan, di bulan ini kita akan ada yang namanya Youth Conference. Dan sebenarnya sudah mulai berlangsung dari minggu lalu. Ada lomba-lomba yang terjadi di minggu lalu, udah mulai badminton. Kemudian nanti akan ada e-sports, akan ada lomba vokal dan juga beberapa hal yang lainnya. Dan luar biasa banget Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa ratus orang yang udah sign up, yang sudah istilahnya tuh taking part di apa yang sedang terjadi. Dan di tanggal 21 September besok hari Sabtu akan jadi malam puncak itu semua seperti yang tadi diumumkan di jam 7 malam. Jadi kalau ada dari antara Anda yang punya anak-anak yang usia muda, SMP, SMA, kuliah, bisa diajak juga mereka untuk hadir bersama-sama di acara ini. Dan kita berdoa, ini bukan hanya jadi event, ini bukan hanya jadi oh ya seru ya, fun, lomba. Bakalan fun sih memang, tapi lebih dari itu semua kita berdoa orang-orang dan semua peserta yang udah sign up, mereka hatinya ditangkap oleh Tuhan, mereka ngalamin Tuhan. Dan juga lewat setiap kehidupan kita dan juga nanti teman-teman yang bertugas, mereka juga boleh dijembatani untuk mengenal Tuhan. Dan sebentar lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ngambil waktu sejenak untuk kita berdoa untuk nama-nama yang sudah sign up, teman-teman yang adalah peserta. Nanti kita akan berdoa buat mereka supaya yaitu tadi bukan hanya sekedar fun dan menyenangkan, memang sudah fun dan menyenangkan, tapi lebih dari itu mereka juga bisa mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kehormatan untuk kita terlibat secara keuangan dalam apa yang Tuhan kerjakan, baik lewat gereja ini maupun di dalam gereja ini, lewat memberikan persembahan. Dan terima kasih karena persembahan saudara, ada banyak hal yang terus bisa kita lakukan dari minggu ke minggu. Keluarga rohani kita di AOC di Palangka hari-hari ini masih terus berjalan dalam pembangunan. Yang lalu mereka sempat mengalami halangan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan juga bukai jalan dan hari ini sudah bisa berlangsung kembali. Demikian juga dengan terus di AOC yang lain, baik di DPU, di DKT, di Jakarta juga operational week to week, dengan semua yang dikerjakan itu terus memungkinkan banyak kehidupan juga bisa dijembatani untuk mengalami Tuhan. So Anda tidak dipaksa, tapi kami hanya ingin menyediakan kesempatannya kalau Anda ingin terlibat di dalamnya. Anda bisa memberi secara tunai dengan memasukkan ke amplop, nanti Asher akan bantu kumpulkan, atau Anda bisa gunakan credit card atau debit card setelah ibadah ini selesai di meja depan. Atau mungkin kalau praktis buat Anda bisa scan QR code dan transfer ke informasi yang ada di amplop yang ada di tempat duduk saudara. Oke, kita akan ambil waktu, kita akan mendoakan, terus kemudian nanti persembahan kita dikumpulkan. Teman-teman multimedia boleh dikeluarkan lagi nama-namanya. Kita boleh arahkan tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian ke arah layar ini sebagai simbol ya. Kita mendoakan nama-nama ini. Kalau ada dari yang mungkin Anda pas lihat atau caught your attention, berdoalah untuk nama itu. Yuk kita semua ya sama-sama, yang di atas, yang di bawah, di belakang, di mana-mana. Oke, kita arahkan tangan kita sama-sama ke arah nama-nama ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap nama-nama peserta ini yang akan mengikuti Youth Conference kami Tuhan, baik di perlombaan maupun juga akan hadir di tanggal 20 September yang akan datang. Kami berdoa untuk setiap pribadi, nama demi nama, demi nama, demi nama. Karena kami percaya setiap nama itu punya cerita dan setiap cerita berharga buat Engkau ya Tuhan. Dan setiap nama, setiap kawan-kawan ini mereka berharga bagi Tuhan. Oleh karena itu mereka
mereka juga berharga bagi kami. Dan Tuhan, biarlah mereka bukan hanya sekedar having fun, tapi lebih dalam dari itu Tuhan, kami berdoa hati mereka ditangkap oleh Tuhan sendiri. Dan mereka boleh melihat dan mengalami Yesus, baik lewat kami atau lewat teman-teman yang bertugas. Mereka juga boleh mengalami Engkau ya Tuhan. Dan mereka juga boleh terus dijembatani untuk mereka tertanam di gereja ini. Mereka bertumbuh bersama-sama dan kami boleh melihat transformasi dan perubahan kehidupan yang luar biasa dari setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap teman-teman panitia yang bertugas, yang memang mereka sudah bergerak dan berjerih lelah. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan yang ekstra, memberikan hati Tuhan di hati mereka, supaya saat mereka berjumpa dengan teman-teman ini Tuhan, mereka juga boleh memancarkan kasih Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk semua teman-teman panitia, mereka biar bukan hanya sekedar sibuk atau repot, tapi mereka sendiri juga boleh mengalami Tuhan Yesus secara pribadi lewat setiap tugas yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami mau membawa persembahan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bukan hanya sekedar supaya kamu diberkati kembali atau Tuhan balas hidup kami, karena itu terlalu mudah buat Tuhan. Tapi kami membawa persembahan kami karena kami percaya kepada Tuhan, dan sebagai wujud bahwa kami bersyukur dan mengasihi Engkau yang sudah jauh terlebih dahulu melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ushers, please go ahead. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini kita melanjutkan seri pembahasan kita di bulan ini yang kita beri judul Marketplace. Kita akan melihat apa sih peranan kita di Marketplace dan bagaimana kita bisa menjadi semakin excellent dalam setiap area yang Tuhan tempatkan kita. Kalau Anda wondering apa sih Marketplace? Marketplace itu ada di setiap masyarakat dan umumnya punya 7 pilar, yaitu keluarga, agama, bisnis, pendidikan, pemerintahan, seni budaya, dan media. Nah, setiap kita itu terlibat di sedikitnya 1-2 bahkan ada yang juga lebih area dari marketplace ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan lewat seri ini AOC kita berdoa kita semakin diperlengkapi dalam peranan kita dan bagaimana kita harus bertindak dalam keseharian kita. Nah, saya mau nanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira Anda pernah nggak ya mendengar ini atau berpikir ini atau mungkin kayak tahu orang lain gitu yang mikir ini. Sebuah kalimat gini, aku nih kok sial terus ya gitu. Kok rasanya kerja ya kan, tapi itu aduh ada aja problemnya. Kerja tapi kok gagal terus gitu, kok selalu ada ini ada itu, terus belum lagi nanti rugi, terus buka apa tutup, nyoba ini lagi tutup, coba apa lagi gagal gitu. Apa sial ya gitu. Atau yang sekolah dan kuliah gitu kan sudah berusaha gitu, udah mencoba, tapi kok ya gini-gini aja gitu, belum lagi terus kalau gagal atau harus ngulang atau apa gitu. Atau mungkin juga dalam menjalani kehidupan kita tuh kadang-kadang tuh aduh problem tuh ada aja gitu. Dan kadang-kadang tuh seolah-olah rasanya masalah tuh pengen saingan sama kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu baru tiap hari ada aja gitu, setiap hari ada. Makanya terus orang jadi mikir, apa mungkin karena aku nih emang sial ya gitu ya. Atau kena kutuk kesialan nih mungkin gitu. Nah, kita akan langsung lihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, judul dan pertanyaan kita hari ini, apakah orang Kristen bisa kena sial? Menurut Anda bisa enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pikir bisa boleh angguk-angguk, yang enggak bisa geleng-geleng. Menurut Anda bisa enggak orang Kristen kena sial? Beberapa ngangguk, kebanyakan ragu-ragu jadi diam aja. Ya kan, orang Kristen bisa kena sial nggak? Kita lihat sama-sama ya langsung ya. Ayat yang berikut ini kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras dan lantang kita ucapkan supaya kita tahu. Oke? 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dalam hitungan yang ketiga dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab
roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke, kita ucapkan lagi yang kalimat ketiga, kita stay di yang tadi aja slide-nya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kuncinya ada di itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab roh yang ada di dalam kamu dan aku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kalau ditanya, bisa nggak orang Kristen kena sial? Jawabannya tidak bisa. Jadi kita bisa benar-benar yakin bahwa selama Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus, kita tidak bisa kena sial. Kita ucapkan dulu bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian gini, biar personal. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sama-sama, 1, 2, 3. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Boleh kita taruh satu tangan kita di dada ya, kita klaim buat diri kita masing-masing. 1, 2, 3. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang menerima katakan amin. Asik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi bisakah orang Kristen kena sial? Tidak bisa. Tapi perhatikan dulu. Kata-kata orang Kristen. Saya sih kalau di KTP sih ya saya Kristen sih ya. Iya. Saya sih setiap minggu ke gereja kok. Paham. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya karena KTP kita tulisannya Kristen, belum tentu kita punya personal relationship dengan Yesus. Hanya karena setiap minggu kita ke gereja tidak menjamin garansi kita pasti connect dengan Yesus. Karena jujurlah Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa sering sih kita datang seperti ini sama nih ya kan. Tapi kita di handphone, kita di apa. Kemarin bahas apa? Gak tahu. Aku ya lupa ya. Yes, pokoknya gitulah, yang penting kan kita datang. Oh, careful. Hati-hati. Ya kan? Hanya karena generasi sebelum kita itu sudah Kristen, bukan jaminan kita punya perjalanan pribadi dengan Tuhan. Nah, yang memastikan apa? Yang memastikan adalah ongoing relationship dengan Yesus. Hubungan yang terus-menerus dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sehingga kuncinya adalah di ini. Itu ongoing relationship dengan Yesus. Selama Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus, tidak ada hal yang bisa melukai kehidupan kita. Ini termasuk apakah orang Kristen bisa kerasukan setan? Tidak bisa. Apakah orang Kristen bisa kena kutuk? Tidak bisa. Apakah orang Kristen bisa dikirimin? Dikirimin makanan bisa. Dikirimin doa bisa. Dikirimin angpau lebih bisa. Dikirimin transferan, puji Tuhan. Tapi kalau dikirimin kuasa gelap, tidak bisa. Selama punya ongoing relationship dengan Yesus, tidak bisa dimasuki iblis. Karena apa? Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang menerima katakan amin. Yang menerima aja, gak menerima gak apa-apa, saya gak paksa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, iblis itu tidak bisa merasuki. Tapi dia gak tinggal diam. Gitu, dia tidak bisa merasuki tapi dia terus berusaha. Dia berusaha cari celah dan dia semangat banget. Nah, sehingga hati-hati jangan sampai kita jadi kalah semangat sama iblis. Karena iblis semangat banget untuk mengecoh hidup Anda dan saya. Gitu, kita semuanya, saya juga termasuk. Nah, iblis tidak bisa merasuki tapi dia berusaha mempengaruhi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini yang jangan kita remehkan, hati-hati. Karena kebanyakan orang suka main-main. Bilangnya sih Kristen gitu, tapi masih suka cari pendapat dari hal lain. Bilangnya sih Kristen, tapi masih suka cari konfirmasi katanya dari hal-hal yang gak perlu. Gitu, bilangnya sih Kristen, tapi masih suka cari tahyul, cari kepercayaan. Ya kita sih ya bukannya percaya gitu-gitu, tapi kan ya enggak ada salahnya lah. Hati-hati. Yang mana gini, semua itu bisa jadi celah untuk dimanfaatkan sama iblis. Bahaya, sehingga kita perlu ingat,
Iblis tidak bisa merasuki, tapi dia akan terus berusaha untuk mempengaruhi. Dan dia nggak berhenti terus berusaha sampai saat ini. Gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah dia cari kesempatan terus, dia cari celah dari hal yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya sepele. Oh nggak apa-apa lah gitu aja loh, gitu aja loh. Kan cuman ini, kan cuman sedikit, kan cuman sekali. Kita tahu kalau sudah ada 1 kali akan ada 5 kali. Ya kan akan terus. Nah makanya Paulus salah seorang penulis yang hebat. Dia mencatat di catatannya di Efesus 4 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian dengan suara yang keras biar kita semua ingat. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dia bilang kasih kesempatan aja jangan. Karena terlalu bahaya dan dia terlalu jahat. Soalnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan gini, kesempatan di Champion Gathering di AOC kita diajar. Ayat ini tuh kata-kata kesempatan, itu bahasa aslinya adalah topos, T-O-P-O-S. Topos, topos itu artinya apa? Ruang kendali. Nah kalau secara sadar gak mungkin kita ngomong kayak, oke, saya akan memberikan kendali atas hidup saya kepada iblis, gak mungkin. Ya kan, gak ada orang sehat mikir kayak gitu, gak ada. Tapi saudara, kita kasih kesempatan secara gak sadar kan gitu. Nah yang mana kesempatan itu sekecil apapun itu dia berusaha untuk jadikan itu ruang kendali buat hidup saudara dan saya. Dengan apa kita memberi dia ruang kendali? Yang pertama kebiasaan buruk yang seolah-olah kecil. Itu tadi gak apa-apa lah, sedikit aja. Ya kita sih bukannya percaya gitu-gitu tapi ya jaga-jaga aja. Mohon maaf. Apakah berarti penjagaan Tuhan atas kehidupan kita tidak mutlak? Nah, dengan apa kita beri iblis ruang kendali? Dari pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang jelek. Kemudian berikutnya dengan apa kita beri dia ruang kendali? Dengan penyembahan berhala. Baik yang bentuknya fisik memang, atau mungkin apa yang kita pegang atau apa yang biasanya. Atau juga itu nggak tanya keputusan Tuhan, tanya keputusannya yang lain. Atau sudah tanya nih sama keputusan Tuhan tapi kayak nggak sreg gitu, nggak ini. Jadi secara tidak langsung kita lebih mengutamakan Tuhan. Bahkan kita lebih mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Kita menuhankan hal yang lain, kita menuhankan opini yang lain daripada Tuhan yang hidup. Nah kita perlu sadar Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa apa yang kita lakukan itu memberi dampak bukan hanya kepada diri kita. Tapi kepada generasi di bawah kita loh. Beberapa minggu lalu kita kan juga bahas ini ya. Nah ada hal-hal yang dilakukan oleh sebuah generasi yang kemudian berimbas ke generasi-generasi berikutnya. Nah ini kadang-kadang sama orang tuh disebut namanya kutuk keturunan gitu, bisa ada. Dan bisa sebuah generasi atau generasi kita sekarang, kita tuh menghidupi kena akibat dari perbuatan generasi atau generasi-generasi yang dahulu, yang sebelum-sebelumnya. Kadang ada yang namanya kutuk kawin cerai, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan dan lain sebagainya. Lah itu ada, terus itu gimana gitu kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu tadi sebuah kesempatan secuil yang kita berikan, itu dia langsung ngambil jadi ruang kendali. Rusaknya bukan hanya diri kita, bukan hanya generasi kita, generasi di bawahnya. Terus gimana kalau ada kutuk keturunan? Oh it's very simple. Tinggal didoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Didoakan dalam nama Yesus kutuk jadi. Nah mantap udah tahu saudara ya. Jangan lupa share linknya asik. Promosi lagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal serius. Didoakan, dipatahkan dalam nama Yesus sudah selesai. Selesai. Dan benar-benar meyakini bahwa gini, kalau misalnya pun gitu. Kita mengalami berarti selesai di generasi kita dan tidak akan turun kepada generasi yang berikutnya. Yang meyakini katakan amin. Meyakini bahwa gini, kalau ya dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Berarti kalau di kutuk keturunan itu turun, tak sampai hidup kita,
Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat berarti mulai dari generasi Anda ke bawah, kita memulai apa? Berkat keturunan yang baru. Yang menerima katakan amin. Nah sehingga di dalam nama Yesus, mau ada kutuk keturunan, mau ada ini, mau ada itu, kita selesaikan dalam nama Yesus. Jangan divisit lagi, jangan diulang lagi, dan sudah buang jauh-jauh Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah itu hidup di bawah nilai-nilai dan prinsip-prinsip Tuhan. Nah, kita perlu ingat gini, sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Makanya gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kan payung, mana logo? Oh, oke. Logo harus kelihatan supaya kita branding, asik. Ini memang kadang agak nggak kelihatan wajahnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini karena memang begini konsep ilustrasinya. Jadi payung ini membantu untuk melindungi kita dari hujan. Benar ya? Jadi supaya atasnya tidak kena hujan. Kalau misalnya saya gini agak kontrari dengan ilustrasi yang mau saya ceritakan gitu jadinya ya. Jadi kalau ada hujan dibantu sama payung tertutup gini, kita jadi nggak kena hujan. Benar ya? Ya kecipratan lah, ada lah bisa sedikit, tapi ini kan tertutup. Hujannya pasti datang nggak? Datang, ya kan hujan akan datang. Kapan? Nggak tahu kita, ya kan nggak janjian dia. Kadang dia nggak WA dulu. Hari ini aku nanti jam 2.18 ya datang, nggak gitu. Tapi dia datang aja. Makanya pepatah Indonesia bilang sedialah payung sebelum hujan. Nah, jadi payung ini membantu melindungi kita dari hujan. Hujannya pasti datang, tapi kalau ada payung lumayan kita terbantu. Nah, payung ini Bapak Ibu Saudara sekalian seperti juga adalah payungan atau naungan kuasa Tuhan atas hidup kita. Walaupun penting sekali diperhatikan bahwa gini, payung ini kan gak sempurna, bocor-bocor ya. Nah, tapi kalau protection Tuhan itu sempurna atas hidup kita, tidak ada bocor seperti Mami Poko. Itu. Cuma ibu-ibu aja yang tahu, enggak apa-apa. Nah, jadi protection Tuhan tidak ada bocor Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tidak seperti payung ini enggak sempurna. Nah, hujan akan datang enggak? Datang. Problem dalam kehidupan kita bisa ada enggak? Ada. Kesalahan yang kita lakukan mungkin bisa. Ya kan? Atau mungkin orang lain melakukan sesuatu, aduh kecipratan nih, kena imbasnya. Ya kan lagi jalan, ya mobil lewat, jrot, basah kitanya. Bisa enggak? Bisa. Tapi selama kita ada di bawah coverage dan covering naungan dan kuasa Tuhan, tidak ada hal yang bisa menyakiti kehidupan kita. Yang menerima katakan amin. Makanya ayat itu sampai bilang, no weapon formed against you shall prosper. Yesaya 54 ayat 17 di terjemahan ayatnya bilang, tidak ada senjata yang ditempa untuk melawan kamu akan berhasil. Katakan amin. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, penyertaan Tuhan itu sempurna. Nah, kalau kita itu keluar dari payungan ini, dan pakai payungnya itu cara kayak, oh mohon maaf kamu di situ. Kita kalau pakai payungnya itu begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan keluar dari covering payung ini, maka ya kita basah sebasah-basahnya. Nah kadang-kadang orang tuh suka gitu, pengen apa? Main hujan-hujanan kan. Nah terus setelah hujan-hujanan apa? Masuk angin. Nah masalahnya dalam kenyataan hidup, ya kan, yang terjadi imbasnya bukan hanya masuk angin aja, masuk macam-macam ini. Gitu, problemnya jadi banyak. Itu karena keputusan kita untuk keluar dari payung ini. Nah serunya Bapak Ibu Saudara sekalian, payung untuk digunakan dia harus dipegang, betul? Harus dipegang payungnya sama kita supaya kita bisa pas gitu ada di sini. Kalau payungnya dipegangkan orang lain seringkali kecipratan, ya enggak. Kadang kita nggak apa-apa aku aja yang megang gitu. Padahal sebenarnya masih soalnya kalau kamu yang megang aku ini basah semua yang sebelah sini gitu kan. Saudara. Payungnya tuh harus dipegang. Berarti kalau ini adalah covering dan dan protection Tuhan atas kehidupan kita, berarti kita harus pegang benar-benar.
prinsip-prinsip Tuhan, pegang benar-benar value-value Tuhan, pegang benar-benar apa yang jadi kehendaknya, pegang benar-benar relationship antara kita dengan Tuhan. Makanya jangan hidup di luar payungan Tuhan. Terlalu bahaya buat kehidupan kita. Nah, pertanyaan berikutnya, lah kok masih ada masalah loh? Kok masih ada problem, kok masih ada kesulitan dalam kehidupanku? Oh benar Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tuh jelas banget, dia menjelaskan. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Oke, kita lihat dari bagian tengah-tengah ya. Yesus bilang gini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan katanya. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Sehingga kenapa kok masih ada problem? Kenapa kok masih ada kesulitan yang bisa datang? Kenapa kok bisa ada aja dalam hidup ini? Karena kita hidup di dalam dunia. Tapi bersyukurnya Yesus gak berhenti sampai situ. Dia lanjut kalimatnya. Dia bilang tetapi. Kita baca sama-sama kalimat berikutnya. 1, 2, 3. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Akunya maksudnya Yesus. Jadi dia bilang, kamu memang susah di dunia ini, susah, repot, ada aja. Dia bilang, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sama dengan tadi kan Bapak Ibu Saudara sekalian, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sehingga makin menjelaskan kepada kita, jangan dilepas ini payungnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia yang mengalahkan dunia itu ada di dalam kita dan hanya bersama dengan dia kita bisa mengalahkan dunia. Karena mengalahkan dunia dan menang atas hidup ini itu bukan karena kitanya bagus, bukan karena kitanya kuat, bukan karena karena dia imannya itu kuat. Aduh, enggak Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita seringkali juga enggak kuat sih. Tapi karena dia ada di dalam kita. Sehingga jangan lepaskan payungnya. Nah, saat tantangan-tantangan itu bisa datang. Atau mungkin karena kesalahan kita, atau mungkin karena kita kecipratan imbas perbuatan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya yang pertama, Tuhan itu bisa balikan. Tadi kita nyanyi, you will turn it around. Don't know when, don't know how, gak tahu kapan, gak tahu gimana caranya. Somehow Tuhan tuh selalu lakukan. Sehingga dia selalu bisa balikan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita hari ini, sial gak sial. Dia bisa balikan. Kutuk jadi berkat, sampah jadi sesuatu yang berharga. Hal-hal yang orang tuh sebenarnya maksudnya tuh jahat, Tuhan balikan untuk jadi kebaikan bahkan jadi dampak buat Anda dan saya. Yang menerima katakan amin. Amin. Yang kedua, kita bisa belajar dan kita bisa upgrade. Kita dilatih. Oh pakai cara itu kemarin gak bisa, oke ganti cara yang lain. Oh yang ini masih gak bisa, oke ganti cara yang lain. Atau kadang-kadang kita dilatih supaya kita makin kuat, supaya kita makin tatak, supaya kita makin terlatih, supaya kita naik level. Nah yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan kita lihat. Saya pengen ngajak kita lihat dulu ayat ini. Ibrani 11 ayat yang ke-29. Oke, kita baca sama-sama dulu ya. Kita baca bareng-bareng dulu, kita semua dengan suara yang lantang dan bersemangat di atas, di bawah, di online juga. 1, 2, 3. Karena iman maka mereka, orang Israel, telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Oke, apa hubungannya ayat ini dengan marketplace, dengan kerjaan kita, dengan studi kita, dengan keseharian kita? Yaitu gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap orang punya favornya masing-masing. Setiap orang punya favornya sendiri-sendiri. Gitu. Tuhan itu sudah taruh dalam setiap pribadi kita hari ini. Ya favor masing-masing. Setiap diri kita hari ini, Anda pribadi demi pribadi, demi pribadi, demi pribadi, demi pribadi. Anda tuh punya perkenanan Tuhan atas hidup saudara. Oke, pegang baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Receive it, terima. Nah favor ini sifatnya tuh personal. Dan Tuhan itu menuliskan
Satu-satu unik banget dan gak bisa sama satu dengan yang lainnya, tidak bisa dibandingkan. Dirancang khusus buat Anda, custom made, diberkati sama Tuhan untuk saudara. Untuk dijalani oleh siapa? Kita dan Yesus. Nah, dalam perjalanan hidup ini gak jarang kita tuh suka compare kan, kita membandingkan. Oh si A ikut gini ya, wih terus dia berhasil banget tuh, terus dia sukses ya. Wih harus dicoba ini. Oh terus si B, loh padahal dia itu baru mulai berapa lama gitu ya. Terus dia itu gini-gini, lo kok bisa hari ini kayak gitu, wah ini juga harus dicoba. Oh terus si C, dia melakukan apa? Oh kita tuh kayak bingung gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal apa? Favornya tuh sendiri-sendiri. Sama seperti tadi orang Israel dan orang Mesir. Orang Israel sama Tuhan dikasih favor untuk jalan di tengah laut yang dikeringkan sama Tuhan. Orang Mesir enggak gitu. Beda favornya, lain lagi. Orang Mesir tuh bagiannya lain lagi. Sehingga enggak bisa disamakan. Gitu. Kalau gini, dan favor itu tidak bisa ditiru Bapak Ibu Saudara sekalian. Favor itu enggak bisa ditiru. Mau niru sampai kayak apa kalau memang bukan, kalau orang bilang bukan hokinya ya enggak udah. Bukan gitu, bukan favornya. Jadi mau segimanapun gak bisa ditiru karena apa? Itu custom made favor dari Tuhan buat si A. Dan Tuhan juga punya yang custom made favor dari Tuhan buat Anda dan buat saya. Sendiri-sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Gitu. Nah waktu kita lihat orang lain kayak gitu, it's good untuk jadi penyemangat gitu ya. Wah dia bisa, oke ayo kita juga harus bisa, ayo kita usahakan. Tapi sekali lagi ingat, it's personalized. Personal dan untuk dijalani oleh siapa? Kita dan Yesus. Sehingga believe in what God provides for you. Percayalah kepada apa yang Tuhan sediakan buat saudara. Dia udah kasih favor, taruh favor dalam setiap kehidupan saudara masing-masing. Terima itu, pegang itu kuat-kuat. Saat kita lihat orang lain berhasil, jadikan itu ya, spend energinya, salurkan energinya untuk apa? Kita makin mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kita. Bukan berarti kita jadi orang gak belajar, bukan gitu. Tapi percaya Tuhan tuh taruh favor dalam setiap diri saudara dan saya. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sejauh ini Anda dengar, Anda bilang ya enak ini memang pendeta tuh kalau ngomong memang paling enak ya. Itu kan gak menghadapi dunia nyata seperti kita ini ya sehari-hari gitu. Aduh seandainya Bapak Ibu Saudara sekalian saya juga mau sih kayak gitu ya gitu. Tapi ya itu tadi, semua orang punya favornya sendiri-sendiri. Dan favor itu datang dengan paketnya masing-masing. Nah ya saya share sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2023 kemarin di pertengahan tahun tuh kayak jujur aja buat saya secara pribadi gak gampang gitu. Waktu itu ada banyak apa ya kayak kerikil-kerikil gitu sebenarnya. Tapi kalau jalan di atas kerikil terus juga sakit kita ya. Walaupun refleksi baik buat kaki kita tapi kayak lama-lama ya sakit ya, panas juga ini. Gitu. Jadi kerikil-kerikil udah kecil tapi banyak tapi sering banget gitu rasanya. Aduh apa sih ini gitu. So lagi banyak sekali tantangan kayak gitu. Terus kemudian di pertengahan tahun saya dan suami kami kehilangan anak kami. Terus beberapa minggu setelah itu, nggak berhenti sampai di situ dan itu bukan puncaknya, bukan. Tapi beberapa minggu setelah itu, kerjaan suami saya juga bermasalah gitu. Seandainya ya, jadi suaminya pendeta enak kerjaannya lancar. Ya amin sih, pengennya bilang amin tapi nggak gitu, caranya juga nggak gitu. Mau aja kalau bisa gitu tapi nggak gitu. Di pekerjaan ada masalah dan juga tidak sedikit, dan salah satunya itu masalahnya itu yang melakukan orang lain tapi imbasnya kena di kita gitu. Kayak loh kecipratan hujan ya, kayak diem loh ini gitu. Tapi kena juga ternyata gitu. Nah waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian mau mikir apa? Sial ini. Wah kena sial, oh ini dikirimin gitu. Tapi gak bisa gitu kan gitu. Tapi di momen itu kita tuh ngeliat ya setelahnya sih ya kayaknya ya. Waktu itu kayak ruwet banget sih. Setelahnya kita ngeliat Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu tetap setia kok. Makanya waktu tadi kita nyanyi, it was lonely in the dark. It was. Tapi dia bekerja.
It was painful, it was hard, it was. Tapi dia bekerja. Dan dia tetap setia. Dan ya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak seolah-olah orang lakukan sesuatu kita kecipratan. Tapi Tuhan itu membela. Dan gini, pembelaan Tuhan itu bukan hanya gini, terus tahu gak orangnya tuh dibales, dia menderita gini. Enggak. Bentuk pembelaan Tuhan gak selalu gitu. Kadang bentuk pembelaan Tuhan itu apa sih? Orang itu ngeplot yang jahat kepada kita, orang tuh mau melakukan ini itu, kadang kita kecipratan kena ini itu. Tapi Tuhan pelihara. Sampai hari ini puji Tuhan kami tidak kekurangan. Malah berlebih, masih bisa membagi. Puji Tuhan sampai hari ini tidak tergeletak. Sampai hari ini Tuhan itu pelihara. Dan urusan membalas itu hak Tuhan, tapi juga itu bukan poinnya gitu. Poinnya itu bukan balas-membalas atau enggak lah, itu lain lah. Tapi poinnya itu bagaimana Tuhan itu memproses kita, mungkin saya khususnya ya, yang tidak sempurna ini untuk belajar milih mau punya karakter Kristus, bukan hanya ngecap tentang itu aja gitu. Sampai sekarang masih belum sempurna, pasti tentunya PR-nya masih banyak. Dan Tuhan akan terus bentuk. So hari ini Alpha Omega Church, izinkan saya berkata, Anda bukan orang sial. Dan Anda tidak bisa kena sial. Selama Anda di dalam payungan Yesus Kristus. Dan Anda punya ongoing relationship dengan Yesus Kristus. Yesus ada di dalam saudara, saudara ada di dalam Yesus. No weapon formed against you shall prosper. Tidak ada senjata yang direncanakan untuk hidup saudara yang akan sukses. Tidak ada dalam nama Yesus. Dan selama kita ada di dalam Yesus dan dia ada di dalam kita, Anda tidak bisa kena sial, Anda tidak bisa kena kutuk, Anda tidak bisa diguna-guna sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang menerima katakan amin keras-keras yang hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Dan sesuai janji Tuhan. Di tahun 2024 kemarin. We will shine. Ya kan? 2024 we will shine. Tahun 2024 ini Tuhan mau promosikan hidup saudara. Dan Tuhan mau bawa hidup saudara bersinar untuk kemuliaannya. So izinkan dia berkarya. Pegang favor Tuhan. Karena Anda ini orang-orang yang punya perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Gak bisa ditiru dan gak bisa saling niru karena personal antara kita dengan Tuhan. Tapi jangan lepaskan payungnya. Pegang Yesus kuat-kuat buat hidup saudara. Dan izinkan dia berkarya menyatakan kerjanya yang paling sempurna bagi hidup kita. Kita pejamkan mata kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, siang hari ini saya ingin dengan sengaja mengambil waktu untuk kita berdoa untuk pekerjaan kita masing-masing, untuk pekerjaan saudara. Boleh pada siang hari ini kita boleh buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai lambang bahwa kita membawa setiap pekerjaan kita masing-masing, apapun itu areanya, apapun bidangnya. Kita serahkan pekerjaan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Boleh kita mulai berdoa. Anda yang mau berdoa dalam bahasa roh, silakan berdoa dalam bahasa roh. Anda yang tidak mempunyai karunia bahasa roh, dengan kata-kata kita masing-masing, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita bawa pekerjaan kita masing-masing kepada Tuhan siang hari ini. Kemauan penuhi ruangan ini dengan doa kita masing-masing. Syakatara riara lada bahar, riara lana mayara latakar, riara lada bahar. Syakateri riara lada bahar, riara lana mayara latakar, riara lada bahar, riara latakar. Shekeriara la nama yara la dakariara la da baba 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 bahara la yara la da bashendere de de de. Shekeriara la da bahariara la dakariara la da bahar. Tuhan Yesus, pada siang hari ini aku membawa setiap pekerjaan anak-anak-Mu yang ada Tuhan di seluruh Alpha Omega Church ini. Kami bawa Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan-Mu terulur atasnya,
memberkati. Ya Tuhan, meletakkan perkenanan dan favor Tuhan atas setiap pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, aku berdoa, ya Tuhan, yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami stuck, ya Tuhan. Aku berdoa kiranya Tuhan membukai jalan. Yang hari-hari ini mungkin lagi berat, lagi susah. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang terus bekerja. Ya Tuhan, yang hari-hari ini mungkin sedang menghadapi berbagai macam hal. Tuhan, kami percaya Engkau pembela kami. Engkau yang bergerak bagi kami. You are on our side, ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini mungkin yang sedang menghadapi sukses, yang sedang mengalami prestasi di hari-harinya hari-hari ini. Oh Tuhan, kami pengucap syukur dan kami merayakannya. Terima kasih untuk karya Tuhan atas setiap kehidupan kami. Tapi Tuhan, sekali lagi kami bawa setiap pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan terulur atasnya. Kami percaya favor Tuhan yang khusus itu ada atas setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap hal yang kami usahakan dan kami lakukan bukan hanya dibuat oleh Tuhan berhasil, tapi kami boleh berjaya di dalam perkenanan Tuhan dan hanya oleh karena perkenanan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berikan kami semua kreativitas, berikan kami semua hikmat Tuhan. Berikan kami semua urapan Tuhan yang khusus untuk menjalani setiap hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati keuangan kami semua Tuhan. Supaya kami boleh terus sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua saya ingin berdoa. Kalau ada dari antara kita yang mungkin di hari-hari yang lalu kita pernah kompromi. Tak percaya Tuhan sih, tapi cari sumber yang lain. Percaya Tuhan sih, tapi masih mencari-cari kepastian yang lain. Atau kalau ada dari antara Anda yang mengalami kutuk keturunan dalam keluarga saudara. Apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya ngefek ke hidup saudara dan lain sebagainya. Hari ini kita bawa sama-sama kepada Yesus. Kita percaya kutuk dipatahkan, Dia ubahkan. Dia alirkan berkat dalam hidup kita. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Buat saudara yang mau berdoa untuk hal ini dan area ini khusus dalam kehidupan saudara, kita berdoa bersama-sama. Syakataria ralada baharia ralana baha. Tuhan, sekali lagi kami bawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada dari antara kami yang mungkin kami kompromi Tuhan, kami mungkin mencari pertolongan yang lain, kami mungkin kami salah, kami mengambil keputusan hari ini, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan kami serahkan semuanya di bawah kaki Yesus. Karena kami percaya hanya di dalam Yesus saja semua kutuk ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus setiap kutuk diubahkan menjadi berkat. Untuk kami Tuhan yang mungkin kami terkena imbas dari keputusan generasi sebelumnya. Ya Tuhan, yang mungkin kena kutuk-kutuk keturunan ya Tuhan. Pada siang hari ini kami bawa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan dan hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya mulai diri kami, mulai generasi kami, Tuhan sendiri akan mengalirkan berkat keturunan yang baru untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk generasi-generasi berikutnya. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita siang hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama siang hari ini. Saya mengajak kita menyanyikan lagu ini, jadikan ini doa kita. Jadikan ini deklarasi kita, jadikan ini kita menyanyikannya dengan penuh percaya. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap karena ada Yesus. Amin. Kau diami dengan kebaikan. Amin. Dengan kasih Tuhan karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu.
atas setiap pekerjaan kami, bertahtalah. Atas setiap pekerjaan kami, berkatilah. Berkaryalah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dengan rencana-Mu yang paling sempurna bagi hidup kami. Keluar dari tempat ini kami tahu bahwa protection Tuhan itu mutlak atas hidup kami. Tidak ada kuasa lain yang bisa mendekat, menyerang atau bahkan memasuki kehidupan kami. Karena kami ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kami. Mampukan kami untuk kami boleh terus berjalan di dalam prinsip dan nilai-nilai Yesus saja. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan dimanapun kami berada, apapun situasi kehidupan kami, ingatkan kami semua, favor Tuhan ada atas hidup kami. Dan di tahun ini kami percaya kami mengalami promosi yang dari Tuhan. Dan Kau membuat kami semua bersinar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pulangkan kami semua dengan berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar